Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kesempatan yang indah ini kita akan melakukan ibadah secara online. Tapi saya tetap percaya, biarlah dimanapun jemaat Tuhan berada, tentu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat terlebih. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk kita melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kondisi yang ada, dan pada kesempatan yang indah ini kiranya Engkau jamah, Engkau hadir di tengah-tengah umat Tuhan di rumah dimana berada dalam mengikuti ibadah online ini, dan kiranya Engkau memberkati umat Tuhan yang ada di rumah yang sedang memberi diri beribadah. Engkau jamah, Engkau ajak yang mengerti, dan terlebih hari tambah hari semakin mengasihi. Dan bersyukur dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa kembali. Bapa yang baik, setiap puji dan sembah daripada umat-Mu sudah kami naikkan oleh karena kebaikan-kebaikan Engkau dalam hidup kami, oleh karena penyertaan Engkau yang sudah nyata dalam hidup kami, dan memang hanyalah Engkau Allah yang layak kami puja, Allah yang layak kami sembah. Hari ini kami rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan ajar mengerti daripada umat-Mu yang beribadah di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Allah Roh Kudus memampukan daripada umat Tuhan untuk mengerjakan daripada firman Tuhan. Demikian juga dari hamba-Mu yang menyampaikan ini. Biarkan hanya benih daripada surga yang hamba sampaikan, lebih daripada itu tidak ada dalam lidah bibir hamba-Mu. Dan biarkan pula dalam kesempatan yang indah ini melalui benih firman yang ada, Allah Roh Kudus juga bimbing untuk hamba-Mu semakin hari menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Kau beri, dan kami percaya Kau menyertai kami dan mengurapi kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Oleh karena sebab keadaan yang ada masih kurang baik oleh pandemi ini, tapi saya percaya akhir bulan nanti kita bisa melalui dengan baik, karena sudah ada tanda-tanda kebaikan dari laporan-laporan dari dinas COVID yang ada. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, pada ibadah petang hari ini, kita mau belajar bersama-sama dengan tema yang berjudulkan beban berat terasa ringan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita menghitung beban kita dalam hidup, namanya hidup, setiap orang pastilah memiliki masalah dan problema, dan apapun bentuknya, baik itu problema yang kecil, sedang, besar, bahkan sangat besar pun, problema tetaplah problema. Dan mungkin saya dapat mengartikan sebuah problema atau masalah yang ada dalam hidup ini menjadi beban bagi perjalanan kehidupan kita semua. Dan kita juga tahu namanya beban tetaplah beban, dari beban yang kecil, sedang, berat, bahkan beban yang paling berat pun, beban tetaplah beban. Tetapi kita juga semua menyadari beban apapun yang ada, ukurannya kecil, sedang, berat, atau berat sekalipun, kita juga harus tetap menjalankan roda kehidupan. Dan juga kita mengerti dari hal ini, apabila kita melakukan atau menjalankan roda kehidupan dan terbebani sebuah beban, apabila kita salah di dalam memahaminya, apabila kita tidak memiliki kekuatan, apabila kita tidak memiliki iman di sini, tentulah perjalanan hidup kita terasa berat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, kita belajar bersama-sama bagaimana bersama-sama dengan Kristus kita bisa melakukan, menjalani roda kehidupan ini meskipun ada beban yang berat tapi terasa ringan. Bahkan kalau kita melihat, kewajiban pun bisa menjadi beban. Kewajiban pun juga merupakan sebuah beban. Meskipun namanya manusia hidup, pasti ada yang namanya kewajiban yang harus dilakukan. Seperti salah satu contoh, kami sebagai orang tua, kami juga harus memiliki kewajiban mencari nafkah, menghidupi keluarga, bahkan menyekolahkan anak pada sekolah-sekolah tertentu, bahkan memberikan pendidikan yang terbaik. Dan sudah barang tentu itu juga akan menjadi beban apabila saya sebagai contoh dalam rumah tangga salah memprediksi atau salah memahami tentang kewajiban hidup, dan itu akan menjadikan beban yang berat yang akan menekan kehidupan saya dan menjadikan saya menyerah dalam kehidupan. Demikian juga dari setiap kita semua, tidak terbatas oleh usia, bahkan bayi yang baru lahir pun juga mau dikatakan memiliki beban. Dia memiliki beban hidup, bagaimana dia harus berusaha bernapas ketika keluar dari rahim seorang ibu, berusaha untuk menerima oksigen yang ada ketika keluar. Itu pun sebuah beban yang harus dia kerjakan.
Demikian juga pertumbuhan remaja, anak-anak remaja, bahkan dalam hal studinya. Bagaimana anak-anak kita memberikan kepada anak-anak kita pengertian dan pemahaman di dalam bertarung menghadapi pertarungan yang memang menjadi bagiannya, yaitu dalam studi, dalam belajar, sehingga dia tidak merasa pembelajaran yang ada atau tugas-tugas yang ada dalam studi yang dijalaninya menjadi beban dalam hidupnya. Apabila kita tidak memberi pemahaman itu, maka anak ini akan melakukan atau menjalani studinya dengan berat dan menganggap itu menjadi beban yang berat. Bahkan kita banyak melihat anak-anak putus sekolah karena malas, menjadi satu alasan karena dia tidak mampu melampaui beban yang berat itu, bahkan stres kadang-kadang. Itulah kehidupan yang tidak pernah terlepas bersentuhan dari yang namanya beban berat, sehingga dari berbagai usia pun beban berat itu tetap menghiasi kehidupan. Mungkin saya dapat berkata bahwa beban itu akan semakin bertambah dengan semakin bertambahnya usia kita. Semakin bertambahnya usia, beban tidak semakin ringan tentunya. Bahkan dalam perkataan ekstrim, orang mati pun masih memiliki beban. Bagaimana dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, bagaimana dia mau menyerahkan nyawanya yang terakhir ketika malaikat maut menjemputnya, ketika malaikat surga menjemputnya. Demikian juga beban yang diwariskan mungkin, yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari keluarga untuk meneruskan beban itu. Semua kehidupan yang ada di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya beban. Dan marilah kita belajar bersama-sama menjadikan beban yang berat, beban yang seberat apapun menjadi ringan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-25 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius pasal ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." 26. "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-25 sampai 30 ini merupakan ajakan dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang-orang yang percaya ketika menghadapi beban atau problema dalam hidup, mengalami berat dirasa. Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan bebannya, untuk mendekat kepadanya, dan begitu. Dan menjadi pembelajaran kita pada petang hari ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang yang menerima Roh Kudus dan segala karunia-Nya, yang dimana merupakan Parakletos, penolong saudara dan saya. Yang pertama adalah bersyukur. Bagaimana menjadikan beban berat, bagaimana menjadikan beban berat menjadi atau terasa ringan di dalam menjalankan roda kehidupan. Yang pertama, bersyukur. Mungkin jemaat Tuhan di rumah dapat berkata, "Sudah tahu Pak, orang hidup itu harus bersyukur." Nah, yang saya mau katakan di sini dalam renungan firman Tuhan pada petang hari ini, mari kita memiliki kualitas dalam bersyukur.
Bukan bersyukur hanya dalam sebuah kata-kata, bukan bersyukur dalam sebuah kapasitas yang hanya menghibur diri tanpa ada kuasa iman di dalamnya. Dunia pun juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Bahkan pepatah Jawa katakan nerimo yang pandung dalam kehidupan. Dalam arti bersyukurlah dalam keadaan apapun, ya inilah hidup, terimalah. Tetapi saya mau berkata, di dalam iman kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki bersyukur yang memiliki kualitas, memiliki kapasitas, yang memiliki kuasa yang besar, sehingga bukan hanya kata-kata penghiburan, sehingga bukan hanya kata-kata pelipur lara, tapi bersyukur bagi orang percaya adalah bersyukur yang memiliki kuasa. Bersyukur yang memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup. Dan oleh sebab itu di bagian yang pertama ini, mari kita juga kembali belajar lebih dalam menjadi sebuah reason atau alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama di dalam ayat 25-26 dalam Injil Matius pasal 11 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus pun mengajar kita semua mengucap syukur di dalam segala sesuatunya. Di mana ayat 25 dikatakan Tuhan Yesus sendiri bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan ada perkataan Bapa yang indah di sini. Dalam ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita semua di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus bersyukur. Yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Ini menjadi dasar sehingga kita bersyukur bukan hanya berkata-kata, bersyukur bukan hanya pelipur lara, tetapi kita harus memahami bersyukur adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Bapa. Sehingga kita akan melakukan rasa syukur kita, perkataan syukur kita, perbuatan syukur kita di dalam menghadapi beban yang berat memiliki kuasa, dalam arti kesungguhan. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-18 dan 20 sampai 22 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita bersyukur, karena bersyukur adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Bapa. Demikian pula Tuhan mengulang di dalam 1 Tesalonika bahwa bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki. Kita tidak akan menjadi berkenan apabila tidak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki. Kita tidak akan menjadi berkenan apabila kita hanya mengerjakan apa yang kita kehendaki. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa bersyukur merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Bahkan di sana dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Senang, susah, suka, duka, tertawa, menangis, terjatuh, terpapar, terkapar, bahkan sampai kondisi yang tidak bisa saya katakan. Firman Tuhan mengajar mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki. Kita harus memahami bahwa sesuatu yang dikehendaki akan menjadikan hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berkenan. Orang yang dalam arti lain, orang yang tidak pernah bersyukur adalah orang yang tidak mengerjakan kehendak Bapa. Dan orang yang tidak mengerjakan kehendak Bapa, otomatis kehidupannya tidak akan berkenan, bahkan memperoleh perkenanannya pun tidak. Bagaimana orang bisa diberkati apabila dalam hidupnya tidak ada perkenanan daripada Bapa? Bagaimana manusia bisa hidup dengan pertolongannya, merasakan pemeliharaannya, menikmati segala kasih setianya apabila tidak berkenan? Bagaimana juga kita sebagai orang beriman bisa berkenan apabila tidak mengerjakan yang dikehendaki oleh Bapa? Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki oleh
Bersyukur adalah sesuatu yang menjadikan kita mengerjakan kehendak Bapa. Bersyukur adalah segala sesuatu yang menjadikan kita hidup dalam perkenanan Bapa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sehingga kualitas syukur ini bukan hanya lip service, tetapi sesuatu yang memiliki kuasa, dunamis. Sesuatu yang memiliki kuasa untuk merubahkan hidup kita, merubahkan paradigma kita, sehingga kasih kita, sehingga iman kita bertumbuh meskipun menghadapi beban berat, sehingga terasa ringan di dalam. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18-22 tadi dikatakan, mengapa kita juga harus bersyukur? Yang pertama saya temukan di sana, karena dengan bersyukur kita tidak pernah memadamkan roh. Dalam 1 Tesalonika 5:19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Dalam artian ketika kita mengerti bahwa bersyukur itu dikehendaki dan berkenan di hadapan Bapa, kita sedang tidak memadamkan roh. Kenapa? Karena beban yang berat menghimpit kehidupan kita, menghimpit jiwa kita, bahkan menghimpit iman kita. Apabila beban berat itu kita tidak bisa melampauinya dengan bersyukur, maka beban itu berat itu akan menghimpit kita semua, menghimpit iman kita, maka saya pastikan roh kita akan padam. Apabila roh yang ada dalam diri saudara dan saya, roh Allah yang ada dalam diri saudara dan saya, Allah yang sudah menebus dosa saudara dan saya, Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa dalam diri saudara dan saya, padam. Dengan kekuatan apa kita bisa bangkit? Camkan ini baik-baik. Dengan bersyukur maka roh kita tidak akan padam. Dalam arti yang lain, dengan bersyukur membuat roh kita tetap menyala-nyala. Haleluya. Oleh sebab itu bersyukurlah dalam segala sesuatunya. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dengan kuasa yang Tuhan beri. Karena dengan bersyukur menjadikan roh kita menyala-nyala. Dan dengan roh yang menyala-nyala, kita tetap memiliki pengharapan dalam beban berat apapun. Saya mau katakan, dengan bersyukur roh kita akan tetap menyala-nyala. Dalam beban berat yang seberat apapun, dalam roh yang menyala-nyala, pastilah ada pengharapan. Dan menjadikan kita kuat, bahkan melampaui beban yang ada. Haleluya. Bahkan dikatakan di sana dalam ayat 21, janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam artian nubuatan itu menuntun kita kepada kebenaran. Nubuatan-nubuatan daripada firman Tuhan yang dituliskan bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu oleh para rasul, para nabi itu menuntun kita untuk mendapat pertolongan. Bahkan dengan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam artian kita harus menguji segala sesuatu karena tidak semuanya itu baik, tidak semuanya itu berasal dari Allah. Dalam singkat kata, dengan bersyukur menjadikan hidup iman saudara dan saya tidak tersesat. Karena orang Jawa bilang orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang bersengung terus. Mungkin saya dapat terjemahkan dengan sedikit gambaran yang menurut saya, orang yang tidak bisa bersyukur itu orang yang senantiasa cemberut. Orang yang cemberut itu senantiasa menyipitkan matanya. Cemberut itu kan begini aja. Aku tidak suka. Sehingga ketika mata tertutup, dia tidak akan pernah melihat jalan. Dia hanya percaya dengan apa yang dia dengar tanpa dia lihat dengan baik. Dia percaya dengan segala sesuatu yang dianggap itu menolong dia. Dalam artian akan memudahkan. Orang yang tidak bisa melihat jalan akan mudah untuk tersesat. Imannya, pengharapannya, bahkan kehidupannya. Orang yang bersyukur adalah orang yang mempunyai sinar kemuliaan dalam wajahnya. Sehingga dalam menatap hari-hari ke depan selalu punya optimisme, bukan hal yang pesimis. Dalam arti orang yang bersyukur supaya tidak mudah tersesat adalah orang yang senantiasa
percaya dengan Tuhan yang menolongnya, tidak pada ilah yang lain. Orang yang bersyukur memegang teguh bahwa Yesus yang dia sembah tak akan meninggalkannya tergeletak, tak akan meninggalkannya sendiri, karena pertolongannya tak pernah terlambat. Dia tidak akan pernah tersesat dengan yang ilah-ilah lain. Bahkan di sana dikatakan di ayat ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mungkin saya dapat terjemahkan di bagian ini, apabila kita tidak bisa bersyukur, maka hari tambah hari setelah roh kita padam, jalan kita tersesat, maka pastilah kejahatan yang kita buat. Berhati-hatilah supaya kau memahami ini dan kau membangun kembali dirimu dengan bersyukur, supaya engkau tidak tersesat dan melakukan kejahatan dan rohmu tetap menyala-nyala. Haleluya. Itu menjadi reason kita mengapa kita harus bersyukur. Bahkan juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-6, 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6, saya maksudkan di sini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, dikatakan di sana. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi kita diajar dengan bersyukur kita menjadikan roh kita menyala-nyala, dan otomatis inilah yang dikerjakan Roh Kudus. Rohmu tetap menyala-nyala dengan engkau bersyukur. Dan di bagian ini saya mau katakan, dengan bersyukur ini tetaplah menjadikan saudara dan saya tetap dapat berjalan dalam ketaatan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang mengerti harus bersyukur adalah orang-orang yang menjaga dirinya, imannya untuk tetap berjalan dalam ketaatan. Mengapa saya berkata bahwa dengan bersyukur kita memelihara ketaatan kita? Karena beban berat dapat menjadikan kita menjadi pemberontak. Apabila kita tidak bisa melihat sesuatu dengan rasa syukur, maka kita akan memberontak untuk menerima keadaan yang ada. Perhatikan ini baik-baik. Bahkan di dalam sakit penyakit pun, apabila kita tidak bisa bersyukur dalam kondisi tubuh yang Tuhan beri, bahkan bersyukur dalam melihat keadaan kita sebagai bagian dari rencana Allah, bersyukur dalam melihat keadaan kita dalam keadaan sakit pun bahwa ada rancangan Allah yang baik, maka kita akan memberontak dalam diri kita. Sampai kapan Tuhan aku seperti ini terus? Bukankah penindasan, bukankah rasa sakit menjadikan engkau kuat? Sampai kapan Tuhan aku harus menghadapi ini? Bahkan Rasul Paulus pun sempat menilai duri dalam dagingnya menjadi beban yang berat. Tetapi Rasul Paulus memiliki paradigma yang baru dan dia mengerti bahwa dia harus bersyukur. Karena dengan dia bersyukur dalam menghadapi, dia tidak menjadi pemberontak dalam panggilannya sebagai pemberita Injil. Karena saya percaya setiap kita dipanggil dengan rancangan-rancangan Tuhan yang ada, pribadi lepas pribadi. Dan dalam rancangan itu Tuhan mau bentuk kita dalam berbagai cara yang Tuhan mau. Baik dari beban berat, dari tekanan, dari penindasan, dari problem apapun. Itu hanya menjadikan kita supaya kuat dan menggenapi rencana Tuhan. Dan kita tidak menjadi pemberontak, tapi tetap taat. Haleluya. Bahkan di dalam Mazmur pasal ke-33 ayat 1-19 dikatakan di sana, dengan bersyukur kita hari tambah hari semakin saya katakan bisa melihat karya Allah dalam diri kita. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita menikmati, meskipun beban itu masih melekat pada diri kita, kita menikmati, kita melihat, maka dengan bersyukur kita bisa benar-benar sungguh-sungguh melihat karya Allah dalam diri saudara dan saya. Karena proses yang Allah buat akan menjadikan kita akan mengalami sebuah perubahan dan tidak akan pernah sama. Bahkan saya berani berkata, di dalam beban berat pun, ketika kita tahu harus bersyukur, kita akan selalu menjadi baru.
selalu menjadi baru. Bahkan kita bisa mengerti kesalahan-kesalahan kita. Dengan bersyukur, kita bisa memahami apa yang perlu kita tinggalkan. Dan itu menjadikan kita tetap kuat di dalamnya. Haleluya. Dalam Efesus juga dikatakan, pasal kelima ayat ke-17. Kita kembali buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah semua kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dengan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 dikatakan di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan bersyukur maka kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu tidak mutlak hari ini kalau diberitahu seperti ini, terus berarti kamu mengerjakan seperti ini dan itu selesai. Tidak. Perjalanan iman kita ini adalah menggenapi kehendak Allah. Mengikuti tanda-tanda untuk mengerjakan kehendak Allah. Step by step. Kehendak Allah tidak dinyatakan hanya sekali ini kehendakku dan kau kerjakan selesai. Tidak. Bagaimana kita bisa tetap menapai langkah hidup kita seturut, bahkan untuk melakukan kehendaknya step by step tanpa rasa syukur. Mengerjakan satu kehendak aja terkadang kita berkeluh kesah. Aduh Tuhan, capek aku. Udah Tuhan, aku tidak mau. Maka tidak akan ada tanda yang baru. Bahkan kita akan dipaksa, dalam satu sisi kita akan dipaksa untuk menyelesaikan kehendak yang ini. Sungguh indah, beban berat terasa ringan. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur, maka kehendak demi kehendak kita bisa mengerjakan. Bahkan hidup kita akan menjadi sempurna di hadapan Kristus. Seperti yang pertama tadi kata, berkenan. Bukan dengan cara mabuk oleh anggur kita bersyukurnya. Yuk kita udah sukses satu tender kita sudah sukses, yuk kita rayakan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mabuk itu bukan bersyukur, menghibur diri, karena yang kau kerjakan adalah kehendak dirimu, bukan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan di sana bersyukur seturut dengan mengerjakan kehendak Tuhan adalah berkata-kata dalam mazmur. Ada pujian-pujian rohani dikatakan di sana, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bukan mabuk anggur. Dan yang terpenting di sini mau katakan, dengan bersyukur kita akan mengetahui kehendak Tuhan step by step dalam hidup kita. Bahkan kehendaknya juga akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terakhir di bagian yang pertama ini, mengapa kita harus bersyukur? Habakuk pasal ketiga. Haleluya, kita buka kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-17 dan 17, 18, 19. Kita baca perlahan-lahan. Sekalipun pohon ara tidak berguna, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat Tuhan, kalau saya mau menggambarkan bagaimana ayat ini ditulis dalam gambaran yang sederhana, ketika ayat yang ke-17 ditulis, di mana ayat 17 menjadi bagian saudara dan saya sebagai petani, peternak, pekerja. Mungkin saya dapat terjemahkan begini.
Bagaimana kita bisa mengucap syukur atau tetap mengucap syukur sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pekerjaanmu sepi dan tidak diberkati. Bahkan di sana dikatakan pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil tanimu tidak menghasilkan apa-apa, gagal panen. Peternakanmu pun tidak menghasilkan apa-apa. Dikatakan di sana, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mungkin kalau kata bersyukur hanya diaplikasikan dalam berkat, itu terlalu curang bagi saya. Bagaimana kalau rasa syukur itu diaplikasikan dalam karakter hidup? Bagaimana rasa syukur itu diaplikasikan di dalam hati, perubahan hidup kita, paradigma kita, perbuatan kita, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Saya mau katakan di bagian ini, dikatakan di sana, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Jemaat Tuhan, pohon anggur itu yang dimakan buahnya, daunnya, atau batangnya? Buahnya tentu. Apabila pohon anggur tidak berbuah, namanya bukan pohon anggur, namanya daun anggur atau batang anggur. Dalam artian, apabila kehidupan kita semua tidak berbuah di mata Tuhan, apa yang kau syukuri? Kalau kita hanya mensyukuri dalam kapasitas berkat, sungguh itu tidak adil. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk menjadikan kita gemuk, tapi Tuhan ingin kita berbuah. Sehingga di bagian ini saya mau berkata bahwa dengan bersyukur menjadikan saudara dan saya mampu memperbaiki kualitas hidup. Sekali lagi saya mau tegaskan, dengan bersyukur menjadikan saudara dan saya mampu memperbaiki kualitas hidup. Bagaimana caranya? Tentulah dengan mengukur apa yang telah kita terima dengan apa yang akan kita berikan. Apabila kita dengan bersyukur tidak mengukur ini, maka kualitas hidup kita tidak baik. Mungkin sederhana saya mengatakan begini, firman Tuhan di Habakuk 3 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, seorang petani apabila melihat tanamannya tidak berbunga dan tidak berbuah, tentu dia akan mengevaluasi dan menjadikannya berbuah dan berbunga. Dia tidak akan membiarkannya mati terus dia bakar, tidak. Pasti petani itu akan mengevaluasi di dalamnya. Kenapa ya hasil panenku hari ini atau bulan ini tidak menghasilkan buah? Nah, mari kita memahami bahwa dengan bersyukur itu memampukan saudara dan saya memperbaiki kualitas hidup. Bagaimana kualitas imanmu dengan berkat yang Tuhan sudah beri? Bagaimana kualitas imanmu dengan berkat yang kurang? Bagaimana kualitas imanmu dengan hidup yang secukupnya? Bahkan bagaimana kualitas imanmu ketika engkau diberi keluarga, anak, istri, keluarga yang baik? Bagaimana kualitas hidupmu bila diberi keluarga yang kurang baik? Bahkan bagaimana kualitas imanmu bila engkau kehilangan keluargamu? Mari kita memahami dengan baik bahwa bersyukur memiliki kapasitas, memiliki kuasa yang besar. Salah satunya adalah kuasa untuk memperbaiki, yang memampukan kita untuk memperbaiki kualitas hidup, memampukan saudara dan saya untuk memperbaiki kualitas iman kita. Bersyukurlah, karena bersyukur saya percaya bukan hanya kata-kata pelipur lara, atau bersyukur bukan hanya kata-kata yang bisa menghibur kita untuk melewatkan sebuah masalah sejenak, tetapi bersyukur mengubahkan, memampukan kita untuk memperbaiki kualitas hidup. Haleluya. Di bagian pertama kita selesai mengerti bahwa bagaimana menjadikan beban berat bisa menjadi terasa ringan. Pertama kita diajar untuk bersyukur. Dan yang bagian kedua, yang terakhir dikatakan di sana di dalam
Injil Matius pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-27 dan sampai 30 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dalam artian ayat 27 ini Tuhan Yesus mau mengatakan segala sesuatunya di baik maut ataupun apapun sudah diserahkan kepadanya, dan kuasa itu diberikan kepada Bapa, kepada Yesus. Dan Yesus mengundang saudara dan saya, perhatikan kata ini Bible, mengajak saudara dan saya dalam masalah apapun, ringan, sedang, berat sekalipun, dalam bentuk masalah apapun, keuangan, rumah tangga, kesehatan, bahkan keselamatanmu, Tuhan mengajak. Dalam ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Bagian yang kedua yang harus kita mengerti, bagian yang pertama kita harus bersyukur untuk bagaimana menghadapi beban berat sehingga terasa ringan. Bagian yang kedua adalah berserah. Undangan Tuhan, ajakan Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang real, tidak akan menjadi sesuatu yang terjadi real apabila kita tidak merespon dengan berserah. Ingat baik-baik, Tuhan sudah mengundang saudara dan saya, menjadikan beban berat itu terasa ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Dan kuncinya adalah berserah. Kita dapat melihat bagaimana peristiwa Abraham ketika Allah Bapa menghendaki Abraham untuk mengorbankan putranya, Ishak. Apakah itu beban yang cukup ringan? Harus mengorbankan putranya sendiri dengan cara membunuh, mencucurkan darah yang ada. Perhatikan itu baik-baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham berserah dengan kehendak Bapa. Abraham benar-benar berserah meskipun hati hancur. Abraham benar-benar berserah meskipun tidak masuk dalam pikiran. Abraham benar-benar berserah meskipun harus melawan kehendaknya, melawan logikanya. Bagaimana dengan persoalan saudara dan saya? Apakah kita dalam beban yang berat, dalam persoalan hidup yang ada, kita hanya berkutat dalam paradigma kita, akal bulus kita, cara-cara kita, cara-cara dunia bahkan? Ingat baik-baik, Yesus Kristus, segala kuasa ada di tangannya, segala kuasa diberikan Bapa oleh Yesus untuk menolong saudara dan saya. Dan Yesus sendiri sudah mengajak, mengundang kita semua. Berserahlah. Karena dengan berserah seperti halnya Abraham berserah, maka kata Jehovah Jireh muncul di sana. Dalam artian dengan berserah maka kita akan melihat dan menikmati penyediaan Allah. Bukan usaha kita, bukan bukan rumitnya kita berpikir, tetapi ketika kita benar-benar berserah di hadapan Tuhan, maka penyediaannya Jehovah Jireh menyediakan. Karena Tuhan sendiri yang mengundang, karena Tuhan sendiri yang mengajak, maka Tuhan menyediakan hidangan-hidangan itu, dan kita menikmati hidangan-hidangan Tuhan di depan lawan-lawan kita. Haleluya, haleluya. Demikian pula keselamatan yang Tuhan beri. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagian yang pertama, kita harus mengerti bagaimana menghadapi beban berat supaya terasa ringan. Bersyukur. Bersyukur, benar-benar bersyukur dengan kapasitas puasa, dengan kapasitas pengertian paradigma yang Tuhan beri seperti yang saya paparkan tadi. Bukan hanya bersyukur dengan perkataan yang pelipur lara atau menunda kesedihan, tetapi bersyukur sehingga dengan bersyukur yang diberi kuasa dengan paradigma dan iman yang benar akan mengubahkan, memampukan kita memperbaiki kualitas itu. Dan yang kedua, segala kuasa ditumbuhkan di dalam nama Yesus.
berserahlah kepadanya. Karena Dia yang mengajak, Dia yang mengundang, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan. Dia adalah Allah Jehovah Jireh, dan kita tinggal menikmati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dapat kita dengar dengan baik. Dan maka dari itu, marilah kita berjuang meminta pertolongan Roh Kudus, bersyukur kepadanya, berserah kepadanya, sehingga ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ada berkat, ada mujizat, ada keajaiban, ada keberkenanan Tuhan dalam kehidupan jemaat yang ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kami percaya Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Mari kita kembali tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, terima kasih atas ibadah yang indah ini. Terima kasih atas
benih firman yang Kau berikan, kiranya Kau memampukan setiap kami Allah Roh Kudus untuk mengerjakan setiap benih-benih firman yang ada dan menjadikan hari-hari kami semakin hari berkenan di hadapan Engkau, semakin hari hidup kami semakin mampu mengucap syukur dalam segala hal, semakin hari hidup kami semakin mampu berserah kepada Engkau Allah penolong kami, sehingga kami semakin hari semakin merasakan penyertaan Engkau dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan tolong juga umat Tuhan yang sedang mengalami kesehatan yang terganggu, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, sehingga Tuhan sampai pada waktunya Tuhan pertemukan kembali dengan kami bersama-sama dalam ibadah onsite mendatang, karena kami percaya di dalam Tuhan pengharapan itu ada, di dalam Tuhan janji-janji ada dan kami yang menjadikan umat Tuhan hari demi hari hidup sehat, semakin segala sesuatu yang dikerjakannya pun Tuhan juga sanggup menjadikannya berhasil. Demikian juga untuk setiap persembahan yang kami bawa untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Mari umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tengadahkanlah wajahmu, angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan segala sesuatu yang indah dari Allah Roh Kudus yang memampukan engkau hari demi hari hidupmu penuh rasa syukur, yang memampukan engkau hari demi hari hidupmu penuh rasa berserah kepada Tuhan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah yang kita lakukan secara online dapat kita lalui dengan baik. Saya tetap percaya semua karena kebaikan Tuhan. Sampai berjumpa pada ibadah-ibadah mendatang. Shalom, Tuhan Yesus.